sekitar sini, sekitar kampung sini yang masih belum lancar atau paham bahasa Indonesia karena keseharian mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun misalnya mereka pergi ke sekolah, tapi tetap saja ya penggunaan bahasa Indonesia di sekolah itu masih minim. Contohnya anak-anak itu masih ada yang belum ngerti misalnya yang itu artinya apa, bukan yang sayang ya, tapi yang kata sambung itu mereka nggak tahu yang itu apa ya, kemudian dengan jadi kita harus sambil mempraktikkan juga bahasa Indonesia. Oleh sebab itu kalau misalnya ada fasilitator yang ingin mengajar, diusahakan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia agar anak-anaknya terbiasa. Kemudian ada juga fiksi. Kenapa fiksi? Fiksi atau non fiksi ya, karena anak-anak membutuhkan imajinasi lebih biar mereka bisa bermimpi lebih tinggi. Kenapa kita dijejali mereka dengan buku-buku fiksi atau non fiksi agar imajinasi mereka itu semakin berkembang, biar mereka tahu bahwa di luar sana itu ada lebih banyak hal-hal luar biasa yang bisa dijadikan mimpi oleh mereka. Kemudian ada praktikum budidaya ya, tadi seperti misalnya kita menyajikan materi tentang kelor. Kita tidak hanya menjelaskan manfaat kelor, kemudian cara menanamnya seperti apa, tapi kita juga mengajak anak-anak untuk menanam langsung atau mempraktikkan. Kemudian yang terakhir itu praktikum empati. Nah ini hal yang sebenarnya tidak hanya anak-anak Samin saja yang harus punya, tapi kita semua, karena tanpa empati kemanusiaan itu tidak pernah ada. Misalnya ketika ada orang jatuh di depan kita, kita sadar kita bisa membantu, tapi kita ya bodoh amat. Nah itu kayak empatinya patut dipertanyakan ya, apalagi kalau misalnya kita melihat orang-orang yang butuh bantuan tapi kita bodoh amat gitu ya. Nah itu dipertanyakan empatinya. Dan masih sangat tricky ya untuk mengasah empati kepada anak-anak, khususnya anak-anak, karena lingkungannya juga yang ya itu tadi balik lagi role modelnya itu masih sedikit. Jadi medium yang pas untuk anak-anak itu dijejali dengan bacaan, non fiksi dan juga video. Seperti itu sih kalau dari Sekolah Samin Odesa Indonesia. Nah untuk teman-teman di sini yang masih kuliah, yang masih semangat, nanti kalau misalnya acara ini udah berakhir dan kalian masih ingin tetap masih ingin tetap ikut belajar, boleh banget, tinggal nanti hubungi saja Syauki atau Endah, kita very welcome. Syauki atau Endah? Bukan. Tinggal hubungi Syauki atau Endah, kita insya Allah very welcome karena kehadiran kalian sangat membantu, apalagi dengan ada orang baru nih ke anak-anak Samin, otomatis memberikan pengalaman dan juga cerita baru juga untuk mereka. Nah sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah membantu menjelaskan, sudah membuat skema tentang pendidikan Sekolah Samin dan ya sudah bagus. Maunya apa ya Sanodesa? Melayani apa baru setelah 4 tahun itu rumusnya baru ketemu. Karena apa? Kita tidak bekerja memakai standar top down. Jadi biasanya kan kalau teman-teman dari kampus, dari kota ke desa itu menganggap kurang. Nah, kurangnya apa itu kadang-kadang nggak jelas. Tiba-tiba bawa ilmu sosiologi atau bawa ilmu fisika, ya itu pasti kurang ya, tanpa penelitian, tanpa konfirmasi pun pasti. Tapi untuk memastikan mana sih skala prioritas yang paling penting dan skala prioritas itu untuk siapa, dan juga kita harus bisa memprediksi nanti anak-anak ini sebenarnya mau kemana, itu juga harus ada kejelian dari sebuah organisasi. Sehingga apa yang disampaikan Harti itu, slogannya itu ekologi dan kemanusiaan itu sangat penting. Di dalam diri orang miskin juga harus ditumbuhkan sikap-sikap kemanusiaan, karena di situ tidak boleh nanti kalau kemudian orang miskin itu konteksnya dibantu, terima bantuan terus, tapi dia tidak tergerak untuk mengubah keadaan dirinya. Dan situasi miskin ini kan sebenarnya mudah juga untuk dipotong, dipercepat lah kalau nggak pun dipermudah. Tapi setelah dia tidak miskin itu apakah dia nanti masih membawa mental miskin atau tidak, kan repot. Jadi perlu ditumbuh kembangkan sikap empati sejak awal itu, baik untuk orang miskin maupun orang yang tidak miskin. Nah yang kedua,
ekologi. Masalah ekologi itu masalah lingkungan. Kenapa kita menciptakan itu? Sebenarnya lingkungan yang rusak ini bisa dikelola oleh manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ini masalah erosi, masalah kemiskinan apa itu sebenarnya bisa diselesaikan oleh mereka. Masalahnya ini harus ada treatment, dan yang memandang dari luar ini biasanya lebih jernih daripada mereka yang merasakan. Karena banyak orang yang rusak manusianya dan rusak lingkungannya itu, tapi nggak sadar dirinya rusak. Dan bagaimana cara memperbaiki itu butuh optik dari luar. Makanya kita datang itu sebenarnya juga mengajarkan cara memandang yang lain. Dirimu itu kurang atau enggak? Karena sebaik-baiknya hidup itu bersyukur. Tapi saya pernah dan banyak sekali menemukan orang itu yang bersyukur, tapi anaknya nggak bisa sekolah SMA. Ya alhamdulillah anak saya lulus SMP. Kok nggak mampu SMA? Ya bersyukur. Ya itu bagus bersyukurnya, tapi di dalam konteks pembangunan manusia ini kan nggak bisa dibiarkan yang seperti itu. Tentu harus ditingkatkan kualitas, karena nanti anak ini kalau hanya lulus SMP ya kita tahu sendiri kan bagaimana. Bayangkan saja kamu sendiri lulus SMP, enggak SMA loh, oke, atau SMA tapi enggak kuliah. Itu kita sedang diajak berpikir melihat realitas ini. Itu cara berliterasi kita juga. Literasi itu bukan hanya membaca buku, bukan hanya membaca medsos itu, tapi juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah oke, ini pengantar yang tadi saya mendeskripsikan tentang masalah program yayasan.